Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Desi Warni dari SMK Negeri 1 Kota Solo, peserta Jambore Ketika tahun 2024. Kali ini saya akan berbagi tentang penerapan PBM berdiferensiasi alur merdeka dan pemanfaatan dunia maya dengan jimit dan belajar di alam wisata sambil berkreasi. SMK Negeri 1 Kota Solo merupakan sekolah ternama di Kota Solo. Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk tahun ketiga. Dasar saya melakukan praktik baik ini adalah dengan melihat situasi PBM di mata pelajaran saya, di mana masih rendah dan kurangnya motivasi antusias belajar peserta didik saya. Hal ini terlihat dari saat PBM saya masih ada murid yang suka duduk, main HP, dan bercerita dengan teman-temannya. Nah, dari situasi ini tentu saya menjadi tertantang untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak didik saya, meningkatkan kualitas PBM saya, dan meningkatkan penerapan kurikulum merdeka, khususnya penerapan implementasi dari PBM berdiferensiasi itu sendiri. Nah, dari tantangan ini saya mencoba melakukan aksi perubahan, yaitu dimulai dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dengan guru penggerak lainnya, dengan guru BK untuk menganalisis bagaimana minat gaya belajar peserta didik di kelas saya dan merancang PBM untuk selanjutnya yang kebetulan akan memasuki elemen 5. Nah, latar belakang saya mengikuti membuat judul ini, BEDIFA itu adalah PBM berdiferensiasi alur merdeka, Amerta yaitu belajar alam maya, eksplorasi untuk tumbuh aktif, yang kebetulan saya pakai adalah GIMIT. Kemudian Minang kreasi, belajar di alam untuk berefleksi dengan lebih eksplorasi. Nah, di sini nanti peserta didik saya mendapatkan proyeknya di dalam wisata. Nah, mata pelajaran DDPK ini sendiri adalah mata pelajaran yang membuat peserta didik memahami dasar-dasar konsep dari bidang tersebut. Nah, untuk materi yang akan disampaikan nanti itu kebetulan adalah elemen 5, yaitu tentang proses produksi TV, film, dan radio. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami proses produksi TV, film, radio untuk tren masa yang akan datang. Nah, untuk tahapan PBM yang sudah saya lakukan dengan alur merdeka terinspirasi dari konsep pendidikan guru penggerak, di mana ada proses mulai dari diri, proses eksplorasi dengan membaca dan meringkas materi di perpustakaan, kemudian proses ruang kolaborasi dengan diskusi kelompok dengan peserta didik di kelas, kemudian ada demonstrasi, saya berikan analisis film di dalam studio, kemudian ada eksplorasi konsep dengan memberikan materi dan juga koneksi materi di dunia maya dan jimit dan belajar di alam wisata. Nah, PBM berdiferensiasi itu sendiri berarti Bapak Ibu sudah paham ya semuanya bahwa itu adalah salah satu PBM yang memungkinkan murid bisa menyesuaikan materi dan aktivitas belajar berdasarkan gaya minat belajar mereka. Nah, PBM berdiferensiasi itu sendiri, baik itu proses, konten, produk, lingkungan ya, itu adalah yang bisa kita terapkan dalam PBM. Nah, kebetulan saya mungkin lebih banyaknya di pada proses dan lingkungan, di mana dengan alur merdeka saya memberikan variasi-variasi tahapan dan juga bervariasi dalam lingkungan dari setiap tahapan yang sudah saya berikan. Nah, tentunya PBM ini kita lakukan dengan pembaharuan. Nah, salah satunya saya berikan dengan koneksi materi tugas dan ini dengan jimit dengan dunia maya. Kebetulan saat itu ada kegiatan sekolah sehingga saya tidak bisa masuk ke ruang kelas dan saya memberikan PBM dengan fasilitas daring. Kebetulan adik murid saya kita juga memiliki handphone semuanya. Nah, dari dokumentasi ini dokumentasi pelaksanaan jimit saya, itu ternyata peserta didik sangat senang dan pengalaman perdana bagi mereka adanya PBM yang melalui daring ini, melalui gimmick ini. Nah, ini juga menimbulkan suasana yang berbeda, antusias murid yang lebih luar biasa karena mereka merasa ada kemajuan dalam pembelajarannya.
Nah, sementara PBM di alam wisata saya terapkan adalah wisata yang dekat di sekitar sekolah, di mana nanti anak murid didik saya bisa diajak ke tempat wisata sambil melakukan proyek atau tugas-tugas yang mereka diinstruksikan, yaitu jadi belajarnya bisa sambil refreshing, memberikan nuansa yang berbeda, lebih refresh dan sambil refreshing dan juga berkarya. Jadi bisa di tempat wisata yang dekat sekolah kita. Nah, ini kebetulan ada murid saya, ada yang ngambil foto dengan temannya di belakang dengan background di sawah Solo. Nah, kesimpulannya PBM sejatinya adalah mampu memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga dengan PBM yang berdiferensiasi yang kita lakukan, baik itu proses, konten, produk, dan lingkungan, itu lebih mudah anak peserta didik kita cepat memahami materi dan mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, ini sudah saya lakukan juga berbagi materi dengan MGMP Broadcasting dan Film di SMK Negeri Sekitar 1 Kota Solo. Berikut refleksi dari murid dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Windy Yolanda Natasha. Saya dari kelas 10 film. Saya berasal dari SMKN 1 Kota Solo. Saya telah mengikuti PBM yang dibimbing oleh Bu Desi Warni pada Mapel DDPK. Kami diberikan PBM di mana ada tahapan mulai dari membaca buku, eksplorasi konsep, meringkas atau mengerjakan soal latihan, ruang kolaborasi, diskusi kelompok, demonstrasi dengan nobar karya TV film, elaborasi penjelasan materi di kelas dengan Ibu Desi, koneksi materi-materi online, dan aksi nyata dengan proyek di alam wisata. Saya dan teman-teman saya senang dengan alur PBM seperti ini karena bervariasi dan membuat kami memiliki banyak pengalaman belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Anita Fitri, guru kejuruan broadcasting dan film dari SMK Negeri 1 Solo. Saya berterima kasih kepada Bu Desi Warni telah menyampaikan PBM berdiferensiasi, dan saya telah mengikuti diseminasi Bu Desi yang dilaksanakan pada saat MGMP Broadcasting dan Perfilman di SMK Negeri 1 Solo. Banyak ilmu yang saya dapatkan, diantaranya adalah saya bisa mengetahui pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya adalah dengan melakukan tahapan mulai dari diri dengan melakukan siswa membaca buku, kemudian eksplorasi konsep dengan mengerjakan atau meringkas materi dan mengerjakan soal-soal latihan, kemudian ruang kolaborasi dengan melakukan diskusi, kemudian demonstrasi kontekstual dengan menerapkan pembelajaran ini, kemudian juga elaborasi, yaitu Bu Desi melakukan menjelaskan pembelajaran di kelas, kemudian juga koneksi antar materi dengan mengaitkan materi yang ada dan aksi nyata dengan melakukan proses pembelajaran di alam. Nah, saya dan rekan sesama yang mengajar di broadcasting dan film mendapatkan pemahaman baru tentang PBM berdiferensiasi. Terima kasih Bu Desi atas ilmu yang diberikan kepada kami, atas praktik baik yang sudah dijelaskan kepada kami. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.